ketika kita ngomongin soal pembalap Finlandia di F1, kita pasti ngomongin Mika Hakkinen, sang Jordan 2 kali dan nickname Flying Fin-nya, atau Kang Iceman kita, Kimi Raikkonen yang memiliki masa prime yang cukup mengerikan. Sama mengerikannya carry liability McLaren-nya. Atau kalau sekarang kita ngomongin Valtteri Bottas, pembalap yang awalnya digadangkan oleh media Finlandia sebagai Jordan selanjutnya, tapi akhirnya hanya mampu menjadi wingman Lewis ya, sayangnya ya. Tapi meskipun begitu, dia sendiri juga memiliki berbagai macam prestasi yang bisa diperbincangkan sekarang. Namun, ada satu pembalap Finlandia di era modern ini yang sedikit terlupakan. Pembalap itu ialah Heikki Kovalainen. Nah, maka dari itu hari ini gue akan ngebahas karirnya di F1 dan mengapa dia terlupakan. Dia sebenarnya memiliki karir junior yang solid sebenarnya, di mana dia berhasil menjadi runner-up GP2 pada tahun 2005, di tahun rookie-nya lagi. Not bad ya kan? Di tahun yang sama, ia menjadi test driver untuk Renault. Dan di tahun berikutnya, 2006, juga sama. Menunggu kapan ia akan diberi kesempatan balapan di F1. Dan saat itu tiba ketika Nando, sang juara dunia saat itu memutuskan untuk pindah ke McLaren. Alhasil, Heikki dipromot oleh Renault dan akan balapan bersama mereka di 2007. Dia akan bertandem dengan Giancarlo Fisichella. Sayangnya mobil Renault di musim itu tidak sekencang 2 musim sebelumnya, di mana mereka meraih gelar Jordan. Namun berapa kali mereka memiliki mobil ketiga atau keempat tercepat musim itu, dengan BMW Sauber ya. Dia sendiri tampil bagus musim itu dan mampu mengimbangi rekan timnya yang lebih berpengalaman ya. Dia juga cukup konsisten meraih poin, dan dia meraih podium pertamanya di Japanese Grand Prix. Dia mengakhiri musim 2007 mengalahkan rekan timnya. Not bad ya kan? Untuk seorang rookie, namun dia tidak akan bertanding dengan Renault musim itu, karena di 2008, dia akan pindah ke McLaren, menggantikan Nando yang balik lagi ke Renault. Lagi-lagi dia ganti Nando ya kan? Ini orang kayaknya bukan hanya pembalap F1 dah. Lalu, kayaknya dia ini juga pembalap F1, sekaligus pembalap pengganti Nando. Dia akan bertandem dengan wonderkid saat itu, Lewis Hamilton. Tentu kali ini dia akan memiliki rekan tim yang bukan kaleng-kaleng. Tapi setidaknya dia akan memiliki mobil yang bisa bersaing untuk kemenangan secara reguler. Namun, dia tidak mengawali musim dengan baik atau bahkan performanya tidak sesuai harapan saat itu. Di 10 balapan pertama, dia hanya meraih 1 podium. Namun setelah 10 balapan itu, akhirnya dia meraih kemenangan pertamanya di F1 di Hungarian Grand Prix. Dan spoiler dikit, itu juga merupakan kemenangan satu-satunya di F1. Namun kemenangan ini dapat meningkatkan kepercayaan dirinya dan bisa membantu McLaren untuk mengalahkan Ferrari di Constructor Standings. Tapi setelah itu dia mulai lagi tampil angin-anginan dan mengakhiri musim pertamanya dengan McLaren di posisi ke-7 standings dengan 1 kali kemenangan dan 3 kali podium. Melihat performanya dengan tim papan atas kayak McLaren, mobil mereka kan juga bagus tuh ya, bagus gitu kan. Ya bagus sih, bagus untuk tidak diperbincangkan tapi. Nah, dapat dikatakan dia adalah alasan mengapa McLaren gagal menyegel gelar konstruktor di musim itu. Tapi, mengingat ini musim pertamanya di tim papan atas dan baru musim keduanya di F1, ya dia bisa terus berkembang lah ya. Dia ini tuh emang kayak bukan tipe pembalap yang langsung gaspol kalau diberi mobil papan atas kayak Lewis gitu kan. Jadi kasih dia waktu dan kita lihat 2009 tuh kayak gimana. Tapi nyatanya 2009 malah ambiar total McLaren. Mobil mereka sama sekali lelet dan ya gagal memanfaatkan regulasi baru saat itu dengan baik. McLaren di awal musim ya berada di sekitar papan tengah dan kedua pembalap mereka juga gak bisa berbuat banyak. Namun seiring berjalannya musim, mobil McLaren emang terlihat mengalami perkembangan yang signifikan. Heikki sendiri mampu konsisten mencetak poin beruntun setelah perkembangan tersebut ya di bagian pertengahan menuju akhir musim. Namun poin-poin kecil aja sih sebenarnya. Alhasil dia finish di posisi ke-12 di standings dan disinilah perjalanannya dengan McLaren berakhir karena dia akan digantikan oleh Jordan saat itu, Jenson Button. Untuk 2010, Heikki akan bergabung dengan salah satu dari 3 tim baru yaitu Lotus Racing. Nah, di 2010 terdapat 3 tim baru yaitu Lotus, Virgin, dan HRT. 3 tim ini telah mewarnai F1 musim itu, mewarnai papan bawah tapi. Dan disinilah karir F1 dia yang mulai menurun karena dia balapan dengan tim papan bawah yang susah mencetak poin dong ya kan.
Sehingga kita cuma bisa ngejudge performa dia dengan rekan timnya, yang dimana saat itu ialah Jarno Trulli. Dimana gue akan bahas juga karirnya di lain waktu lah ya. Di musim itu, seperti yang gue bilang, bakal susah untuk menunjukkan potensi sebenarnya. Karena dia akan menghabiskan waktu musim itu di balapan di belakang ya. Namun secara head to head dengan Jarno Trulli, dia terlihat lebih unggul sedikit, dan dibandingkan dengan dua tim baru lainnya, dia merupakan pembalap terbaik dari 6 pembalap tim papan bawah tersebut. Finish paling tinggi posisi ke-12 di Japanese Grand Prix, dan finish best of the rest papan bawah version ya. Dia juga alasan mengapa Lotus finish di atas dua tim baru lainnya. Awalnya solid lah ya, dan Lotus pun berpikir demikian dan mempertahankannya, dan Jarno Trulli juga untuk 2011. Untuk 2011, Lotus terlihat masih lebih unggul dari dua tim baru lainnya, tapi di saat yang sama juga terlihat masih demen mewarnai papan bawah ya. Namun kali ini Jarno terlihat lebih unggul dari Heikki dan lebih sering mengalahkannya dibandingkan musim lalu. Mereka masih lebih unggul dari pembalap dua tim lainnya, dan pada akhir musim, Jarno mampu mengalahkannya di standings karena dia finish P13 itu lebih sering 2 kali kalau nggak salah, sementara Heikki itu cuma sekali. Jadi bukan musimnya solid kayak musim sebelumnya, tapi setidaknya dia hanya kalah dari rekan timnya dan bukan pembalap tim baru lainnya. Pada 2012, Lotus berubah menjadi Caterham F1 Team, dan dia akan memiliki pembalap penghancur harapan Nando juara dunia, Vitaly Petrov, sebagai rekan timnya. Walaupun ganti nama, Caterham masih menjadi tim terbaik di papan bawah saat itu. Tapi Heikki di awal musim belum bisa mengimbangi rekan timnya, dan baru aja bisa menantangnya di pertengahan menuju akhir musim. Suka kayak gitu ya dia. Performa dia di musim itu emang agak meh, dan dia nggak hanya dikalahkan oleh rekan timnya, dia juga dikalahkan oleh dua Marussia. Dia mengakhiri musim di posisi ke-22 di standings dengan finish posisi 13 paling tinggi ya, sebanyak 2 kali. Musim 2012 merupakan musim full terakhirnya di F1 karena pada 2013 dia pindah menjadi test driver Caterham. Sampai pada akhirnya dia kembali di dua balapan terakhir F1 2013 bersama Lotus, menggantikan Kimi Raikkonen yang mengalami cedera punggung. Lotus saat itu memang memiliki mobil yang solid dan dapat dikatakan mobil keempat terbaik lah ya saat itu. Tapi mengingat dia hanya diberikan 2 balapan saat itu, ya tentu harapan dia tampil bagus ya minim. Minimal jangan crash saja. Dan itu yang ia lakukan. Finish posisi 14 di USA dan Brazil. Dengan itu, karirnya di F1 telah berakhir. Semenjak itu, dia balapan di Super GT 500 ya, dan meraih kesuksesan di sana. Sekarang dia juga balapan di Extreme E dengan timnya Jenson Button. Karirnya di F1 tuh emang tidak se-wow pembalap Finlandia yang gue sebut di awal, tapi emang gue rasa dia juga merupakan pembalap yang kurang diberi kesempatan sebenarnya. Seandainya dia dipertahankan lebih lama di McLaren, dan mungkin mereka juga berhasil dalam memanfaatkan regulasi baru saat itu, bangun mobil yang bagus, bisa aja dia menjadi pembalap yang minimal pembalap kedua yang solid gitu kan ya. Sayang aja dia akhirnya harus mengakhiri karir F1-nya di tim papan bawah yang dimana dapat poin aja tuh udah berasa kayak kemenangan gitu kan. Karena ini juga dia jarang disorot juga dan akhirnya terlupakan. Tapi positif dari dia yang gak tampil bagus di McLaren dan jarang disorot, ialah dia tuh gak bakal diceng-cengin jadi wingman kayak sesama Finlandianya. Oke lah, sekian video kali ini. Next, bahas pembalap siapa lagi nih ya? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.